Setelah beroperasi selama 1 bulan dengan tarif flat Rp5.000 per Oktober, LRT Jabodebek beroperasi dengan tarif maksimal Rp20.000. Lantas dengan tarif seperti ini, apakah masih banyak calon penumpang yang akan menggunakan moda transportasi ini dan bagaimana evaluasi pasca 30 hari beroperasi lantaran sempat terjadi beberapa masalah di awal pengoperasian ini. Dan untuk membahasnya, kita sudah bergabung melalui sambungan virtual dengan Manajer Public Relations LRT Jabodebek, Kuswardoyo. Selamat pagi, Pak Kuswardoyo. Selamat pagi, Mbak Mega. Iya, Pak. Dari sisi manajemen LRT Jabodebek sendiri, apa saja evaluasi 1 bulan pasca pengoperasian LRT Jabodebek? Dan ada berapa penumpang yang sudah menggunakan LRT Jabodebek ini? Ya, jadi memang selama 1 bulan beroperasi LRT Jabodebek, di awal beroperasi kami mendapatkan tarif promo dari pemerintah seharga 5.000 flat untuk semua relasi. Nah, kemudian saat ini pemerintah memberikan tarif promo selanjutnya, yaitu tarif mulai dari Rp3.000 hingga maksimal Rp20.000. Jadi tarif yang berlaku saat ini adalah masih merupakan tarif promo. Selama masa 1 bulan beroperasi, LRT Jabodebek sudah mengangkut lebih kurang 1,6 juta pengguna jasa. Jadi kalau kita rata-ratakan dalam 1 hari itu pengguna jasa LRT Jabodebek mencapai 47.000 pengguna jasanya. Memang di awal-awal kami beroperasi, masih ada beberapa kejadian yang mengganggu atau membuat pengguna jasa merasa kurang nyaman. Di antaranya masalah pengereman dan lain sebagainya. Tapi tentunya itu semua kami lakukan perbaikan, kami berupaya untuk melakukan perbaikan bersama semua stakeholder yang ada, dan kami harapkan tentunya masyarakat saat ini yang menggunakan LRT Jabodebek sudah bisa mulai merasakan adanya perubahan dari kondisi-kondisi tersebut. Baik Pak, kami juga mendapatkan informasi terkait dengan tarif ini. Tarif yang diberlakukan bagi pengguna jasa minimal Rp3.000 dan juga tarif maksimal Rp20.000 hingga akhir Februari 2024. Apakah tarif ini akan berubah lagi setelah akhir Februari dan bagaimana sebenarnya pengambilan keputusan untuk penetapan tarif ini? Ya, jadi tarif yang berlaku saat ini adalah tarif promo kedua yang diberikan oleh pemerintah kepada pengguna jasa LRT Jabodebek. Tentunya kalau kita berbicara terkait tarif yang akan diberlakukan nantinya, sesuai dengan PM nomor 67 tahun 2023, bahwa nantinya pemerintah akan memberlakukan tarif itu setelah Februari tahun 2024. Tapi tentunya nanti kita lihat kembali kebijakan dari pemerintah, apakah nanti pemerintah akan memberikan tarif promo lanjutan atau akan menerapkan itu setelah Februari 2024 nanti. Baik. Jadi semua keputusan tarif itu ditetapkan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan. Baik, untuk keputusan pengambilan penetapan tarif ini sebenarnya tolak ukurnya itu seperti apa, Pak? Ya, jadi kalau terkait dengan tarif tentunya ini adalah kebijakan dari pemerintah ya, Mbak. Jadi pemerintah yang memiliki kebijakan penetapan tarif, di dalamnya sudah termasuk juga ada PSO. Nah, tentunya akan lebih pas apabila nanti ditanyakan kepada teman-teman dari Kementerian Perhubungan, karena mereka selaku regulatornya yang menetapkan tarif tersebut. Sedangkan kami di sini hanyalah operator yang menjalankan operasional keretanya. Seperti itu, Mbak. Baik Pak, kami akan terus memantau terkait dengan kebijakan tarif LRT Jabodebek ini dan tentunya di awal-awal ya Pak sempat banyak sekali keluhan mulai dari kereta yang remnya tidak mulus dan juga sempat bermasalah di sistem kelistrikan dan juga berhenti di tengah dan saat ini juga masih ada yang mengeluh terkait dengan headway yang masih cukup lama yaitu adalah 15 menit. Apakah saat ini masih terjadi kendala seperti ini Pak? Ya, semua kendala yang sempat terjadi di awal pengoperasian itu kami upayakan untuk kami perbaiki semaksimal mungkin bersama semua stakeholder yang ada. Secara bertahap kami lakukan perbaikan, alhamdulillah saat ini sudah jauh lebih baik dan lebih nyaman digunakan oleh semua pengguna jasa. Demikian juga terkait dengan jumlah frekuensi perjalanannya. Kami akan terus menjalankan LRT ini bertambah dari hari demi hari. Kami akan melihat dulu kondisi di lapangan seperti apa. Kami bersama dengan semua stakeholder dalam hal ini Kementerian Perhubungan dan lain sebagainya selalu melakukan evaluasi terkait operasi ini setiap hari. Dan jika dirasa memang diperlukan menambah perjalanan, maka kami akan sampaikan kepada teman-teman di Kementerian Perhubungan. Kita sama-sama bahas apakah memang sudah diperlukan untuk penambahan perjalanan sesuai dengan kebutuhan warga masyarakat.
Baik Pak, berdasarkan evaluasi Anda bagaimana terkait dengan kondisi di stasiun-stasiun ya seperti itu. Stasiun mana saja yang sudah ramai dan stasiun mana yang masih sepi dan bagaimana dengan strategi selanjutnya? Ya, kalau kita lihat selama 1 bulan beroperasi ini, stasiun-stasiun yang memang sangat ramai diantaranya adalah stasiun Duku Atas. Stasiun Duku Atas menjadi stasiun yang paling ramai digunakan oleh warga masyarakat untuk berangkat ataupun datang dalam pengoperasian LRT Jabodebek ini. Di samping itu juga ada stasiun Harjamukti, kemudian Bekasi Barat, itu merupakan beberapa stasiun yang memang cukup padat. Tentunya masih ada warga masyarakat yang memang masih menggunakan LRT hanya sekedar untuk mencoba. Karena memang kita tahu bahwa LRT ini adalah salah satu transportasi dengan teknologi terbaru, di mana salah satunya tidak ada masinis di dalam pengoperasiannya. Nah, hal inilah yang kemudian menarik masyarakat untuk mencoba menggunakan LRT. Tapi apapun itu, minat masyarakat untuk menggunakan LRT saya rasa cukup baik dan kami berterima kasih kepada semua warga masyarakat yang telah bersama-sama menggunakan transportasi publik yang telah disediakan oleh pemerintah. Baik, Pak, perbaikan apa saja Pak yang penting dilakukan pasca sebulan beroperasi Pak? Gimana, Pak? Perbaikan apa saja yang penting dilakukan pasca sebulan? Anda sudah mengevaluasi terkait dengan operasinya LRT Jabodebek ini, apa saja yang harus dilakukan untuk perbaikan selanjutnya? Ya, tentunya yang jelas kami melakukan perbaikan pada semua sisi dalam arti bahwa baik itu dari sarana, prasarana, ataupun juga yang utama adalah terkait dengan pelayanan. Kami berupaya memberikan pelayanan terbaik, baik itu di stasiun maupun itu di atas kereta. Itu semua kami lakukan perbaikan, kami siapkan fasilitas-fasilitas baru yang tentunya kami harapkan bisa bermanfaat untuk semua pengguna jasa LRT. Baik, terkait dengan data dan juga pencapaian dan juga target dari LRT Jabodebek ini sendiri, apakah dari LRT Jabodebek ini mempunyai target Pak? Seperti satu hari harus mencapai bisa mengangkut berapa penumpang, dan yang kedua, apakah train set ini semuanya sudah dioperasikan? Ya, kalau kita berbicara terkait dengan target pengguna jasa LRT, untuk saat ini kami menetapkan target lebih kurang 117.000 lah tiap harinya. Saat ini kami baru mengangkut di rata-rata 47.000 pengguna jasa. Tentunya berarti masih banyak jumlah pengguna jasa yang belum mencapai target. Nah, kemudian kalau kita berbicara kembali terkait dengan trainset yang ada, nantinya kami akan mengoperasikan memiliki sebanyak 31 trainset dan akan dioperasikan 27 trainset dalam setiap harinya. Saat ini kami baru mengoperasikan 16 trainset dengan 234 perjalanan. Tentunya perjalanan ini akan kami tambah seperti tadi saya sampaikan seiring dengan kondisi di lapangan. Jika memang diperlukan penambahan, maka kami akan bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan, kita mereview dan kemudian kita siapkan perjalanan-perjalanan selanjutnya sehingga nantinya pada akhirnya akan bisa tercapai 27 trainset berjalan setiap hari. Baik, terima kasih Manajer Public Relations LRT Jabodebek Kuswardoyo, dan kami akan terus memantau perkembangan dan juga hasil evaluasi LRT Jabodebek. Terima kasih, selamat bertugas kembali Pak. Terima kasih.